Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Share lagi kegiatan hari ini ya teman-teman. Di sini tuh saya beraktivitas dulu di dapur dan saya tuh mau masak-masak dulu. Tapi sebelum masak-masak di sini tuh saya mau cuci dulu yang mau dimasak ya teman-teman, yaitu kepala ayamnya. Dan itu rasanya kepengen banget ya teman-teman, kepala ayam. Tapi biasanya itu digoreng, sekarang mah pengennya ditumis aja. Kemarin tuh ngeliat mama ya pas lagi makan gitu, itu tuh sama kepala ayam terus dikasih kunyit gitu, kayaknya itu enak banget gitu ya. Nah sekarang jadi saya mau bikin. Nah sebelum mencuci kepala ayamnya, barusan tuh ada satu piring ya yang saya cuci karena kagok juga kalau mau cuci-cuci seperti ini ada cucian piring. Nah di sini langsung aja saya alihkan untuk kepala ayamnya dan saya mau potong paruh dan juga lidahnya ya teman-teman. Dan setelah itu saya pencet-pencet kepalanya sampai bersih gitu ya, lendirnya gak ada lendirnya sama sekali, dikarenakan kepala ayam itu benar-benar harus membersihkannya itu dengan sampai sebersih mungkin gitu ya. Itu tuh saya juga dikasih tahu sama mama, katanya kalau mau masak kepala ayam itu tuh harus bener-bener bersih banget gitu ya, dibuang paruhnya, dibuang lidahnya, terus dibuang lendirannya juga, pokoknya dipencet-pencet gitulah ya teman-teman. Nah ini saya sudah mulai untuk memotong paruhnya ya teman-teman dan juga lidahnya, dan untuk memencet nanti sekalian dibersihkan aja. Oh ya, ngomong-ngomong di sini nih, siapa yang suka kepala ayam? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau saya mah suka, tapi sering makan mah enggak gitu ya teman-teman. Jadi jarang-jarang aja. Yang pastinya kalau mau kepala ayam pas lagi kepengen aja ya teman-teman. Nah kebetulan kemarin ngelihat mama makan, kayaknya nikmat banget ya ngelihat kepala ayam pakai bumbu kunyit tapi tanpa ditumbuk ya teman-teman. Itu tuh kelihatannya rasanya kayaknya enak banget gitu. Maka dari itu hari ini saya mau bikin aja sekalian. Mumpung ada kepala ayamnya ya teman-teman. Jadi biar nggak penasaran gitu. Takutnya nanti si dede utuhnya ngeces ya teman-teman ngelihat masakan mama gitu. Kemarin juga pas ke rumah mama juga nawarin ya, tapi saya tuh nggak mau gitu karena kagok juga. Masa iya kan orang tua lagi makan terus direcokin gitu ya teman-teman. Jadi lebih baik saya bikin aja sekarang. Ya walaupun bikinnya itu nggak terlalu ribet gitu ya teman-teman, yang penting rasanya aja enak gitu ya. Mudah-mudahan rasanya juga sama dengan yang dibikin sama mama, karena mama juga simpel aja sih cara masaknya, bumbunya juga gak ditumbuk-tumbuk, cuma diiris-iris doang gitu ya teman-teman. Jadi simpel-simpel aja lah. Nah kalau lagi hamil seperti ini, kalau nggak diturutin gitu ya teman-teman, itu tuh takutnya ngeces nantinya gitu ya si dede utunnya. Jadi karena kepengennya juga yang simpel-simpel, nggak pernah tuh saya pengennya yang ribet-ribet, yang gimana-gimana gitu, nggak pernah ya alhamdulillah. Jadi pengennya itu yang simpel-simpel aja, seperti pengen buah pepaya, palingan ya buah naga ya, seperti itu aja lah ya. Jadi normal-normal aja kepengennya gitu, alhamdulillah. Dan ini tuh kepala ayamnya saya beli 1 kilo aja karena si kakak si adek mah bukan kepalanya yang dia makan ya teman-teman, tapi lehernya gitu. Nah untuk kepalanya juga, kalau otak nama saya juga nggak makan ya teman-teman, paling untuk kepala nama saya makan kulitnya doang gitu ya teman-teman, dan juga lehernya. Nah itu aja sih. Dan untuk si kakak, si adek, mereka itu jarang makan. Palingan kalau mau makan, kalau kepala ayamnya itu direbus, mereka itu goreng dulu ya teman-teman biar garing gitu. Dan untuk makan kepalanya mereka mah nggak mau, pada nggak mau. Paling lehernya doang tuh teman-teman, sedikit aja yang mereka makan. Nah dan alhamdulillah untuk mencuci kepala ayamnya sudah selesai. Barusan tuh saya buang paruhnya dan juga lidahnya ya teman-teman ke kolam, karena kolam itu sangat bermanfaat. Karena di kolam itu ada ikan lele yang pastinya itu suka banget dengan makanan-makanan yang bau anyir gitu ya teman-teman. Nah di sini langsung aja nih saya mau ngupas-ngupas dulu bawang merah, bawang putih karena untuk bumbunya ya teman-teman. Oh ya barusan tuh si adek itu ngambil tepung, entah untuk apalah dia mah ya teman-teman. Katanya itu pengen digoreng-goreng gitu, mungkin pengen bikin kayak dadar atau apa gitu ya. Dia tuh lagi ngocok-ngocok tepung terigu. Dan ini tuh lagi ngerecokin seperti biasa lah ya anak-anak.
Nah ini langsung aja nih saya kupas bersih-bersihin gitu untuk bawang merah, bawang putihnya. Dan untuk bawang merah masih banyak stoknya ya teman-teman, karena kemarin tuh beli dari tetangga itu 1 kiloan, tapi sayangnya itu bawangnya lumayan kecil-kecil juga ya teman-teman. Jadi menurut saya mah kurang besar gitu, karena saya mah sukanya bawang merahnya itu yang agak besar-besar gitu. Jadi untuk 2 biji aja itu udah cukup gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu lama-lama ngupasin bawang. Tapi dikarenakan ya udah terlanjur gitu ya nggak apa-apa, sekarang mah dihabisin dulu stok yang ada. Nah untuk bawang putih mah alhamdulillah besar-besar ya teman-teman, karena beda belinya juga. Kalau bawang putih mah ini tuh dari pasar. Dan untuk saat ini mah jarang banget saya itu ngerekam-rekam di pasar, karena belanjanya juga cuma sedikit-sedikit ya teman-teman, sesuai kebutuhan aja gitu. Dan juga nggak lama di pasarnya, dikarenakan kan sekarang menuju musim hujan ya. Jadi kalau mau berangkat itu pagi-pagi harus buru-buru gitu, takutnya nanti keburu hujan. Karena kalau sebelum duhur atau sesudah zuhur itu tuh hujannya langsung gede banget gitu ya teman-teman, dan susah untuk berhentinya. Jadi saya tuh gercep aja. Nah ini untuk bawang merah, bawang putihnya alhamdulillah sudah diiris-iris ya teman-teman. Dan di sini tuh ada tambahannya juga, yaitu kunyit dan juga tomat. Nah untuk tomatnya sudah dicuci, pokoknya kunyitnya juga sudah dicuci, sudah bersih gitu ya. Jadi di sini tuh saya tinggal iris-iris aja. Mungkin gak kelihatan ya, di sini itu keramiknya putih, talanannya juga putih. Jadi kayak di keramik gitu motong-motong bawangnya. Ini tuh padahal pakai talenan gitu. Nah si Ade ini saya suruh untuk ngambilin wajan untuk masak, dan tadi tuh udah diambilin ya sama si Ade alhamdulillah. Jadi sambil ngiris-ngiris saya mau manasin wajan dulu. Nah ini tuh pisaunya dicuci dulu, disimpan lagi biar bersih teman-teman, nanti pas mau pakai itu gampang. Langsung aja saya tuangin minyaknya dan saya panaskan ya teman-teman untuk numis bawang merah dan juga teman-temannya. Nah dikarenakan minyaknya udah panas, di sini langsung aja saya tumis bawang putih dan juga bawang merahnya teman-teman terlebih dahulu biar wangi gitu ya. Jadi nantinya itu nggak bau langu. Nah untuk kunyit dan juga tomat nanti aja setelah bawang merah dan juga bawang putihnya itu pada harum ya teman-teman. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya apabila suara saya masih agak serak-serak kayak gimana gitu. Soalnya di sini belum sembuh total, untuk suaranya masih ada batuk-batuknya, sedikit pileknya juga. Alhamdulillah udah agak mendingan. Dan kemarin ada teman-teman juga nih yang tanya, katanya Bun kalau lagi hamil minum obat apa? Ini tuh sebelum beli saya tuh konsultasi dulu sama ibu bidan ya teman-teman melalui chatting WA, dan beliau itu ngasih tahu untuk membeli OB herbal dan juga cetirizine. Dikarenakan saya itu yang paling kerasa banget sekarang mah itu yaitu batuk sama flu ya teman-teman. Dan untuk demam, nyeri badan itu tuh alhamdulillah udah sembuh ya. Sekarang mah tinggal pusingnya sedikit mungkin dari pilek dan juga suara seraknya dari batuk. Dan itu yang saya minum ya teman-teman obatnya, yaitu OB herbal dan cetirizine. Itu tuh alhamdulillah dikasih resep sama bu bidannya. Jadi saya itu nggak semena-mena gitu ya beli obat, asal beli obat gitu, karena saya kan nggak tahu. Apalagi kalau lagi hamil seperti ini kan takutnya terjadi apa-apa gitu ya, bukannya mengharapkan amit-amit lebih medali gitu ya teman-teman. Jadi sebelum membeli saya itu konsultasi dulu sama ibu bidannya, dan alhamdulillah ibu bidannya baik gitu ya. Jadi mau ngasih tahu, jadi saya itu nggak harus ke sana dulu gitu. Karena untuk berobat yang pertama mah yang pas badan panas, nyeri gitu ya, itu tuh saya ke rumah bu bidannya untuk berobat. Karena obatnya habis dan saya juga nggak ada yang anter gitu ya karena Pak suami kerja. Di sini saya chatting aja ibu bidan untuk menanyakan obat batuk dan juga flu untuk ibu hamil, dan alhamdulillah kasih tahu. Nah sekali lagi obatnya itu OB herbal dan juga cetirizine ya teman-teman. Saya itu beli dari apotek langsung, dan untuk harganya itu alhamdulillah ramah di kantong ya teman-teman. Mungkin di sini juga ada teman-teman yang lagi hamil juga, lagi terserang flu dan juga batuk, itu tuh lebih baik konsultasi ke bidannya dulu ya teman-teman. Jadi biar nantinya pas beli obat itu nggak semena-mena gitu. Jadi kalau ada petunjuk atau arahan dari ibu bidan atau dokter gitu, itu tuh
kita tuh jauh lebih aman, nyaman, dan juga enakan pokoknya nama ya. Oke, sambil nunggu masakan matang ya teman-teman karena masih lama. Di sini tuh hari sudah mulai sore juga. Di sini saya mau tutup dulu gordengnya dikarenakan hari sudah mau menjelang maghrib. Ya seperti biasa kalau masak-masak itu saya tuh nggak nentu ya teman-teman, kadang pagi, kadang siang gitu, kadang sore. Ya tergantung gitu ya teman-teman. Jadi bukan tergantung dari maunya, bukan. Tergantung dari stok bahan makanan yang yang masih ready atau enggaknya gitu. Nah, kalau habis pasti langsung saya masak lagi. Nah, kelihatan juga kan dari jendela dapur itu tuh hari udah mulai gelap. Dan di sini tuh saya sudah sholat maghrib juga ya teman-teman. Dan untuk jendelanya kapalang gitu ya, saya buka dulu karena asap masakannya takutnya nanti berkumpul di dapur dan nggak keluar, itu tuh jadi bau banget ya teman-teman. Dan di sini tuh saya buka aja sedikit gitu ya, walaupun kata orang tua itu tuh pamali, di sini tuh juga saya agak was-was gitu. Tapi Bismillah aja ya, semoga nggak terjadi apa-apa gitu kan, daripada asap masakannya itu berkumpul di dapur. Nah, dilanjut lagi setelah masak kepala ayam, di sini saya manasin minyak dan ini ada sisaan minyak dan saya itu belum punya wadah untuk penyaringan minyak itu ya teman-teman. Di sini saya masih pakai mangkok plastik aja dan ini tuh alhamdulillah tahan panas. Nah, di sini saya mau bikin sambalnya karena untuk kepala ayam tanpa sambal rasanya agak kurang gitu ya teman-teman. Dan untuk wadah bekas mencuci cabai rawit dan juga tomatnya itu tuh saya cuci dulu biar nantinya tuh nggak terlalu menumpuk. Nah, untuk wajannya saya simpan dulu ya teman-teman, nggak langsung dicuci karena di sini saya mau gercep aja untuk bikin sambalnya. Karena kalau sudah beres masak nanti saya tuh mau tutup gitu ya untuk jendelanya, gordengnya, karena kan agak gimana gitu ya teman-teman kelihatannya juga ya, walaupun di daerah saya tuh nggak horor atau gimana, tapi ya larangan orang tua, pamali orang tua itu insya Allah saya lakukan gitu lah ya teman-teman. Ini tuh dibuka karena terpaksa ya teman-teman. Oke, untuk cabai rawit dan juga tomatnya karena sudah matang ya, di sini langsung aja saya kasih bumbu, micin, garam, dan juga gula pasir. Langsung aja nih saya ulek sampai halus. Kalau rajinnya lagi kumat, yang pastinya itu bikin sambalnya dicobek ya teman-teman. Biasanya itu saya ngolek persambalan itu langsung di wajannya biar nggak ribet. Nanti pas diangkat itu tuh sambalnya udah halus, udah kerasa bumbunya, biasanya seperti itu. Tapi kali ini mah rajinnya lagi datang. Nah, alhamdulillah untuk masakan hari ini ada tumis kunyit kepala ayam dan juga sambal goreng ya teman-teman. Pokoknya walaupun masakannya itu sederhana, wajib disyukuri. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, biar nikmatnya itu makin ditambah sama Allah. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.